Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini berikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat sehat dan nikmat kesehatan, sehingga pada subuh kali ini langkah kita dipermudah oleh Allah di majelis ta'lim yang mulia ini, dan kita telah mengerjakan salat subuh berjamaah. Salah satu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh adalah dia akan mendapatkan, dia berada di bawah tanggungannya Allah. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka akan berada di dalam tanggungannya Allah, akan berada di dalam penjagaannya Allah. Maka insya Allah barang siapa yang salat subuhnya berjamaah ini nanti akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita masih berada di bulan Syawal. Artinya masih dalam suasana hari ke-20. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak sudah saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian di masjid yang kita banggakan ini. Tentunya ada salah kata, salah sikap, salah ucap, menyakiti hati, menyakiti perasaan Bapak Ibu sekalian. Dengan pribadi saya sebagai hamba yang lemah dan memohon ampun sebesar-besarnya, sebagaimana pula saya juga telah memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya, baik secara lahir maupun secara batin. Kurang lebih 7 atau 8 hari lagi puasa Syawal. Bagi yang belum menyelesaikan atau belum bahkan memulai untuk berpuasa Syawal, Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma ad-dahra kullahu." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang ia peroleh seakan-akan puasa di bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia memperoleh seakan-akan berpuasa 1 tahun penuh. Masih ada 7 atau 8 hari lagi untuk bulan Syawal ini, maka insya Allah
Masih ada kesempatan kita untuk melakukan puasa Syawal secara sempurna. Banyak orang bertanya bagaimana dengan orang yang memiliki hutang puasa Ramadan. Kita berada di majelis kita ini kan majelis fikih, jadi biar sekaligus juga dibahas kan. Saya punya hutang puasa ibu bang. Kalau bapak-bapak ini entah hutangnya karena apa kira-kira. Kalau ibu-ibu biasa iya. Apakah saya berpuasa Ramadan dulu, membayar puasa Ramadan saya dulu, setelah selesai baru saya berpuasa Syawal, atau saya menunda puasa dahulukan puasa Syawalnya, berhubung masih di bulan Syawal. Kita lihat biasa ibu-ibu kaum muslim tidak utuh puasanya selama di bulan Ramadan. Ada yang mungkin bolongnya 3 hari, 6 hari, 7 hari, bahkan ada yang sampai 12 hari. Kalau 12 hari harus dibayar, bayar lagi puasa, menunaikan lagi puasa Syawal 6 hari, 18 hari puasa. Lumayan juga. Lumayan. Jadi bagaimana? Ada yang perlu kita garis bawahi. Kita kembali pada hadis yang barusan saja saya sebutkan terkait masalah puasa Syawal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, ini yang perlu digarisbawahin. Kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya apa? 6 hari di bulan Syawal. Dalam bentuk apapun puasa yang ia lakukan, selagi masih di bulan Syawal, maka ia mendapatkan pahala puasa Syawal. Contoh, Bapak Ibu yang biasa puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis, kebetulan ini masih bulan Syawal, maka 2 kita dapat pahala. Pahala yang pertama adalah pahala menunaikan puasa Senin Kamis. Pahala yang kedua, berhubung berada di bulan Syawal, kita juga mendapatkan pahala puasa Syawal. Jadi 1 kali kerja mendapatkan 2 macam pahala. Kalau sama Ramadan, membayar puasa Ramadan di bulan Syawal ini, maka apabila kita mengerjakan puasa Ramadan kita di bulan Syawal, 2 juga pahala yang kita dapatkan. Yang pertama adalah membayar puasa Ramadan. Yang kedua, kita menunaikan atau mengerjakan puasa Syawal. Artinya apa? Tidak perlu lagi dipisah-pisah, puasa Ramadan kah dulu atau puasa Syawal kah dulu. Udah kerjakan saja dalam 1 kali, maka sudah mendapatkan 2 macam pahala. Ya, karena kasihan seperti ibu yang sampai 12 hari, biasanya anak-anak muda itu sampai 12 hari dia tidak berpuasa, dia punya hutang puasa. Kan kalau haid itu kan sampai maksimalnya 15 hari, minimalnya 24 jam haid itu, umumnya 7 hari. Nah sekarang kalau ada perempuan kemudian dia ingin lagi berpuasa Syawal 6 hari, artinya dia harus berpuasa 18 hari. Tidak semua orang mampu begitu, dan juga caranya bukan seperti itu. Kita kembali pada hadis Nabi tadi, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi tidak bilang, nah ini kita perlu kita mengkaji hadis itu.
perlu juga kita itu mengkaji hadis itu dengan kritis. Maksudnya kritis ini agar lebih melekatkan informasi dalam kepala kita, tidak hanya sekedar baca hadis saja, tapi juga kenapa kok bisa semacam itu kesimpulannya. Perlu juga. Di saat Nabi mengatakan kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Nabi tidak menyebutkan dia berpuasa Syawal. Nabi hanya menyebutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada perbedaan, tentu bedanya jauh. Puasa 6 hari di bulan Syawal, apapun bentuk puasanya selagi masih di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa Syawal. Andai saja Nabi mengatakan kemudian ia berpuasa, beda sudah itu. Artinya harus beristilah niat puasa Syawal, tidak bisa digabung-gabung. Tidak bisa digabung-gabung. Nah, semacam itu. Nah, jadi disitulah pentingnya kita untuk menghadiri pengajian atau majelis ta'lim, majelis ilmu, sehingga hal-hal yang untuk disampaikan, yang terlebih yang banyak sekali ditemui di tengah masyarakat kita, bisa kita fahami dengan baik. Nah, pada intinya puasa Syawal itu kalau bisa jangan digabung-gabung niatnya. Puasa, kalau kita di bulan Syawal ini kita mau bayar puasa Ramadan, cukup niat kita niat membayar puasa Ramadan. Misal besok kita mau membayar puasa Ramadan kita, hutang kita, maka malam nanti kita niatkan, saya niat membayar puasa Ramadan, cukup. Tidak perlu digabung niatnya, niat membayar puasa Ramadan plus niat melakukan puasa Syawal. Kenapa jangan digabung? Dalam kaidah fikih, satu ilmu yang disebut kaidah fikih, itu ada bab yang membahas tentang penggabungan niat. Penggabungan niat itu ada perkara atau ibadah yang tidak bisa sama sekali digabung-gabung. Contoh sholat subuh, saya niat sholat subuh berjamaah, sholat fardu subuh berjamaah plus sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah misalkan sholat sunnah mutlak. Jadi sekali kerja sholat subuh iya, sholat sunnah mutlak iya, boleh enggak? Enggak boleh, karena memang tidak bisa digabung. Tidak bisa digabung. Jadi kalau untuk sholat, sholat saja. Beda hal dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru pian datang. Saya belum sholat sunnah tahiyatul masjid nih, kan baru datang. Saya belum sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi di hadapan saya sudah ada sholat sunnah qabliyah. Apa yang harus saya dahulukan? Itu kan biasa pertanyaan seperti itu. Apa yang harus saya dahulukan? Sholat cukup kerjakan satu maka dapat dua. Nah, ini bisa ada penggabungan. Walaupun niatnya pun juga tidak bisa digabung. Cukup kita kerjakan sholat sunnah qabliyah, maka kita akan mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Itu bisa digabung. Nah, kemudian ada juga ibadah yang apabila digabung dia niatnya hanya dapat salah satu saja. Seperti contoh puasa Ramadan, membayar puasa Ramadan. Niat kita gabung niat itu dengan puasa Syawal. Maka para ulama ada yang mengatakan bahwa dia mendapatkan pahala puasa Ramadan saja, sedangkan puasa Syawalnya tidak dapat. Artinya harus beristilah lagi puasa Syawal, mentega itu. Kalau digabungkan antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal, membayar hutang puasa Ramadan dengan puasa Syawalnya, hanya dapat puasa Ramadan saja, puasa Syawalnya tidak dapat, harus dikerjakan lagi untuk mendapatkan pahala puasa Syawal.
Tapi ada juga yang bisa digabung-gabung seperti tadi juga diantaranya, dan seperti contoh juga mandi junub kebetulan di hari Jumat. Nah ini niatnya bisa digabung ini dua. Sepakat para ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah, kalau kita sedang dalam keadaan junub atau jinabat di hari Jumat, sebelum kita melakukan sholat Jumat, saya mau mandi 2 kali, itu tidak mungkin, mandi sekali aja. Bisa ndak niatnya saya gabung, saya niat mandi atau mengangkat hadas besar dan melakukan mandi sunnah Jumat, penggabungan 2 niat. Kalau itu sepakat para ulama boleh, itu boleh digabung. Contoh lain, ada ibadah yang bisa digabung niatnya, seperti kita mau menyembelih kambing di hari raya kurban. Saya belum pernah, contoh ya, saya belum pernah akikah Ustadz, saya baru mampu sekarang untuk beli kambing, pas kebetulan ini hari raya Idul Adha, saya ingin niatnya itu 2. Niat saya menyembelih ini untuk menyembelih hewan kurban 1, plus kita juga menyembelih itu dengan niat akikah karena saya belum pernah akikah. Nah ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami boleh saja. Imam Ramli, rasanya Imam Muhammad Ramli dari kalangan Syafi'iyah, beliau mengatakan boleh saja digabung semacam itu. Nah itu juga termasuk boleh ada penggabungan niat. Adapun masalah puasa Ramadan dengan puasa Syawal, ada baiknya jangan digabung niatnya, cukup kita niatkan saja membayar puasa Ramadan, maka selagi dilakukan di dalam bulan Syawal, kita akan mendapatkan 2 macam pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membayar puasa Ramadan, yang kedua pahala melakukan puasa Syawal. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi kita. Rasa-rasanya kita ketemu terakhir 3 bulan yang lalu. Ini baru mulai minggu kemarin pagi lah, 3 bulan yang lalu. Pembahasan kita pada akhir materi yang kita sampaikan adalah terkait masalah fikih mandi junub, fikih mandi besar. Bahwa fikih mandi besar ini ada 2 rukunnya. Yang pertama adalah niat. Artinya sebelum mandi junub kita harus tahu dulu nih apa rukun mandi besar. Rukunnya ada berapa? Rukunnya hanya ada 2. Yang pertama adalah niat. Kapan niatnya? Niatnya pada saat air pertama kali menyentuh kepala kita atau menyentuh anggota tubuh kita. Paling bagus memang memulainya dari kepala, walaupun tidak yang lain seperti wudhu. Kalau wudhu harus niat itu berada di saat kita membasuh wajah, itu wudhu. Tapi kalau mandi besar, mandi hadas besar, kita mau mulai niat itu dengan area mana saja, yang penting pada saat air pertama kali menyentuh tubuh kita, maka sudah sah niatnya. Kemudian yang kedua, rukun. Arti rukun itu kan tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh salah untuk dikerjakan. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya kalau ada satu area dari tubuh kita yang tidak teraliri air, tidak terkena air, maka otomatis area tersebut masih belum terangkat hadas besarnya. Jadi harus merata kepada seluruh tubuh. Sebelum mandi itu harus diperiksa dulu, barangkali ada sesuatu yang dapat menghalangi air. Karena kalau sampai terhalangi dari air, otomatis area yang tidak terkena air itu masih belum terangkat hadas besarnya, akibatnya sholat kita tidak sah. Pembahasan mandi junub, pembahasan wudhu itu sangat erat kaitannya dengan keabsahan sholat. Dalam syarat sah sholat adalah bebas
dari hadas kecil maupun hadas besar. Bebas dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Hanya ada dua saja, tidak banyak. Bagaimana kemudian model mandinya terserah. Yang paling enak kalau kita parak nih Sungai Mahakam nih, paling enak sudah itu. Jadi masuk kita, terjun di dalam itu, kita berniat sudah, saya niat mandi hadas besar, atau saya niat mengangkat hadas besar. Bahasa Indonesia ini tidak masalah, tidak jadi masalah. Saya niat mandi hadas besar. Udah jalan sudah kemana-mana, selesai timbul macam buaya maka sudah sah mandi junubnya. Silahkan mau sholat setelah itu tidak masalah, tidak masalah. Paling enak, kami dulu di pondok, kebetulan pondok saya, pesantren saya itu di Jawa Timur, ada kolam renangnya Pak. Ada kolam renang, airnya dari pegunungan. Sialnya kalau sudah subuh pasti dingin sekali, bisa sampai 10 derajat, kalah-kalah AC. Pas suatu hari, ya namanya anak bujang, mimpilah kita, mimpi entah dengan siapa saat itu. Kemudian mau tidak mau junub, maka mau tidak mau harus mandi junub. Tapi untungnya ada kolam renang. Wah, jadi buka baju, hanya pakai celana katok saja, langsung masuk. Pas keluar di ujung sudah selesai. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Sudah selesai, itu paling enak. Tapi ada yang lebih sempurna lagi, mandi yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan secara langsung atau yang dipraktekkan secara langsung oleh Rasulullah. Kalau rukunnya hanya ada 2 saja tadi, yang penting niatnya sudah beres di dalam hati di saat air pertama kali menyentuh badan kita. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, sudah cukup. Tapi ada lagi yang disebut sebagai sunanul ghusli, sunnah-sunnah yang mandi hadas besar, sunnah-sunnah yang menyempurnakan mandi junub kita, mandi hadas besar kita. Nah di sini ini akan kita bahas, insyaallah tidak banyak, jadi 10 menit kurang insyaallah. Yang pertama adalah ayyuzilal qadara qablahu. Sebelum kita mandi, terlebih dahulu kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi ya yang sudah berkeluarga, maka harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Yang sudah berkeluarga pertama kali yang dilakukan, jangan langsung biur, belum. Najis belum hilang lagi, hilangkan dulu yang bau, yang baik. Yang harus pertama kali dibersihkan adalah ya tentunya daerah kelamin. Kalau kita setelah beribadah dengan antara suami istri, yang jelas apapun kotoran bentuknya itu pertama kali dibersihkan saat kita mandi junub. Kemudian yang kedua adalah ayastaqbilal qiblah. Bagus kita mandi junub ini, mandi hadas besar ini menghadap kiblat. Jadi kita punya WC kan, mana kiblatnya? Nah, marahlah kiblat, mengarah kiblat dulu, sambil sudah berniat, kita niat melakukan sunnah mandi hadas besar, sunnah mandi junub. Sambil niat dalam hati, kita melakukan sunnah mandi junub menghadap kiblat. Di saat kita menghadap kiblat, di situ juga kita sertakan niat kita melakukan sunnah mandi junub. 1. Ayastaqbilal qiblah. Jadi ya, menghadap kiblat mandinya. Walaupun ini bukan sah atau tidak sah lagi, enggak. Ini masalah kesempurnaan. Kalau sah tidak sahnya hanya ada 2 tadi. Niat meratakan air, mau menghadap kiblat, membelakangi kiblat, jungkir balik sekalian, enggak masalah. Yang penting 2 ini terpenuhi. Tapi kita mencari kesempurnaan. Tentu yang kita cari adalah kesempurnaan, maka dianjurkan di saat kita mandi itu menghadap kiblat. Cari kiblatnya di mana? Nah, kemudian menghadap kiblat. Wa ya'ti bil basmalati, kemudian mengucapkan bismillah. Tentu di dalam WC tidak bisa diucapkan bismillah, itu makruh hukumnya.
mengucapkan hal-hal yang baik di dalam WC. Maka kalau bisa ya di dalam hati saja, atau sebelum kita masuk WC kita mengucapkan bismillah. Tsumma siwak, kemudian kita bersiwak, gosok gigi. Hadap kiblat, bismillah dalam hati, gosok gigi dulu. Gosok gigi perlu. Tsumma ghaslul kaffain, setelah itu kita membasuh kedua telapak tangan kita. Tsumma al-madmadati wal istinsyaq, seperti wudu juga, setelah membasuh kedua telapak tangan, di dalam wudu itu kita berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Begitu pula di saat kita mandi hadas besar. Mandi hadas besar juga seperti itu, cuci tangan, berkumur plus kita menghirup air dengan hidung. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali. Ya kalau bisa siwak yang digunakan siwak yang dari kayu Arab itu, kayu arok. Kalau itu kan bisa 3 kali. Tapi kalau misalkan sikat gigi yang pakai odol, masa mau sikat gigi 3 kali kan ngeri banget. Sikat giginya 3 kali. Kalau sikat gigi pakai siwak yang kayu biasa itu, biasa yang orang Arab pakai, itu bisa kita 3 kali. Karena bentuknya kecil dan pakaiannya sangat mudah sekali, tidak perlu pakai odol. Nah, sudah menghadap kiblat, bismillah dalam hati kalau kita dalam WC, kemudian bercuci tangan. Setelah cuci tangan baru berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Yang ketiga adalah membasuh kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Jadi sudah dibasuh di awal tadi, itu untuk menghilangkan najisnya saja. Itu untuk menghilangkan najis, agar pada saat ini kita membasuh lagi kelamin kita kedua kalinya demi mendapatkan pahala sunnah. Kalau kita sebelumnya belum membersihkan kotoran yang ada dalam kelamin kita, maka pada langkah yang ketiga ini kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Jadi dibersihkan dulu. Sama berwudu Pak, dulu juga sudah bahas. Ini ada kotoran mata di sini. Kalau kita bersihkan sebelum kita berwudu, maka di saat kita membasuh wajah, di saat kita sedang berwudu, kita basuh pula area sini, dapat kita pahala sunnah. Tapi jika sebelum berwudu belum kita bersihkan dan masih ada kotoran di sini, kemudian kita berwudu secara kita bersihkan area sini yang masih ada kotorannya, kita tidak dapat pahala sunnah. Jadi dibersihkannya sebelum, agar pas kita bersihkan di tengah kita berwudu itu mendapatkan pahala sunnah. Ada tambahan pahalanya, ada kesempurnaan yang kita lakukan. Seperti itulah Rasulullah mengajarkan kita. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan ini. Sebelum kita mandi, bersihkan dulu najis yang ada di mana saja dalam tubuh kita ini, di tangan, di kemaluan, bersihkan. Nah, nanti pada langkah yang ketiga ini kita diperintahkan lagi untuk membasuh kelamin kita, baik depan maupun belakang. Kenapa? Kan sudah bersih, untuk apa lagi dibasuh? Itu alasannya untuk mendapatkan pahala sunnah. Jadi biar dapat pahala sunnahnya, dapat istilahnya dapat duit lah, duit tambahan. Mau kalau dapat duit? Pasti kita semua mau dapat duit. Nah, kemudian di saat kita membasuh kemaluan kita, langkah yang ketiga ini, kita dianjurkan para ulama begini, biar pemahaman kita utuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sempurna mandi hadas besar, kemudian setelah mandi kita langsung mau sholat, itu boleh. Setelah kita mandi junub misalkan, langsung setelah itu kita mau sholat, apakah boleh seperti itu? Boleh saja, dengan catatan tidak melakukan pembatal wudhu di tengah mandi junubnya. Tidak melakukan pembatal wudhu di saat atau di tengah-tengah kita mandi junub. Karena apa? Kalau hadas besar saja bisa terangkat, apalagi hadas yang kecil.
Kalau hadas kecil, kalau hadas besar saja bisa terangkat, otomatis hadas yang kecil juga sudah terangkat. Nah, maka pada langkah yang ketiga ini tentu kita bertanya, kalau kita harus meratakan air ke seluruh tubuh, otomatis kelamin kita di tengah-tengah kita mandi hadas besar ini kita pegang dan otomatis batal. Iya kan? Tentu kita melakukan pembatal wudhu di tengah-tengah kita mandi hadas besar. Nah, bagaimana cara mengakalinya agar kita tidak melakukan pembatal wudhu di tengah kita mandi junub, sedangkan kita ini harus juga membersihkan, mengalirkan air di sana? Bagaimana cara mengakalinya? Bagaimana cara mengakalinya? Nah, di sini ulama mengatakan pada langkah yang ketiga ini, di saat kita melakukan sunnah membasuh kemaluan, di situ kita niatkan untuk niat yang pertama. Niat yang pertama ini niat khusus namanya. Niat khusus mengangkat hadas besar untuk area kemaluan, baik depan maupun belakang. Jadi dibasuh sudah itu. Nah, nanti ada niat yang kedua, namanya niat umum. Kalau niat umum itu keseluruhan tubuh dibasuh. Pada saat kita sudah niat umum, maka tidak perlu lagi kita menyentuh daerah yang dapat membatalkan wudhu. Nah, jadi niatnya itu terbagi dua, ada niat umum dan juga ada niat khusus. Kalau niat khususnya itu kita lakukan pada saat kita membasuh kembali atau membasuh kedua kalinya kemaluan kita. Nah, di saat itu kita basuh semua. Nanti pada saat kita niat yang umum, tidak perlu lagi kita sentuh di tengah-tengah kita mandi junub. Selesai dari sana langsung pian sholat, silahkan, tidak masalah. Jadi ada niat khusus dan ada juga yang disebut dengan niat yang umum. Kemudian yang keempat berwudu lagi. Berwudu dengan niat kalau kita masih ada wudunya, maka niatnya niat sunnah mandi junub. Sunnahnya mandi junub. Saya niat berwudu untuk melakukan sunnah junub atau sunnah mandi hadas besar. Tapi di saat kita berhadas, maka itu diniatkan untuk wudunya mengangkat hadas kecil, seperti kita mau sholat seperti biasa. Kalau kita ada hadasnya, maka niatnya niat mengangkat hadas kecil. Tapi kalau kita masih dalam keadaan suci, karena bisa jadi, Pak, bisakah orang berhadas besar tapi hadas kecilnya tidak terangkat? Bisa, Pak, bisa. Ada orang yang berhadas besar tapi dia tidak berhadas kecil. Jadi ada 4 pembatal wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, kelamin depan ataupun kelamin belakang, kecuali sperma. Kalau sperma itu tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi, ya sama aja juga. Ya, bahkan lebih berat. Dia tidak membatalkan wudhu. Nah, artinya orang yang berhadas besar tidak mesti harus berhadas kecil, enggak. Tidak harus. Ya barangkali seperti apa contohnya? Ya misalkan kita tidur duduk, ya dalam tidur itu kita mimpi ketemu artis misalkan. Di dalam mimpi itu, artis siapakah? Kemudian ya namanya dalam mimpi itu kan kita tidak bisa mengontrol diri, langsung saja bersaung di dalam mimpi. Akhirnya keluarlah sperma. Tidur duduk tidak membatalkan wudhu, keluarlah spermanya, tidak juga membatalkan wudhu. Di mandi junub. Nah, jadi berwudhu di sini kalau kita sedang berhadas, maka niatnya mengangkat hadas kecil. Kalau kita masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan berwudu, maka niatnya untuk melakukan sunnah wudhu. Kalau bisa, wudhu ini sebelum
sebelum sebelum kita membasuh kemaluan. Sebelum kita membasuh kemaluan. Kalau sebelum membasuh kemaluan, habis wudu, pegang lagi lah. Iya, tidak masalah. Yang penting kita sudah melakukan sunnah mandi junub. Nanti kan kita mandi, tidak lagi kita berwudu setelah itu, karena sudah kita bersihkan kelamin kita, sudah kita bersihkan kemaluan kita. Kalau bisa, karena di dalam kitab-kitab yang lain saya lihat belum membasuh kemaluan. Ya, saya berpikir kalau kita berwudu sebelum membasuh kemaluan, maka setelah berwudu kita pegang lagi kemaluan kita. Ya sama aja batal lagi. Tapi saya kembali berpikir lagi, oh iya kan hadas kecil itu terangkat dengan hadas besar. Jadi sekalipun kita membatalkan karena setelah berwudu kita kembali memegang kelamin, maka pada saat kita mandi nanti, selesai kita mandi nanti, kita tidak perlu lagi berwudu, dan kita sudah melakukan sunnah mandi junub dengan melakukan wudu sebelum kita mandi. Jadi tidak masalah kalau kita letakkan wudu itu sebelum membasuh kemaluan. Yang kelima, selesai sudah berwudu. Wudu ini maksudnya dengan segala kesunahannya ya, dengan segala kesunahan, cuci tangan lagi, setelah cuci tangan berkumur, masukkan air lagi ke dalam hidung, pokoknya semua sunnah. Kalau saya hitung-hitung berarti kalau kita juga disunnahkan untuk melakukan wudu dengan berbagai kesempurnaannya, berarti cuci tangannya tidak hanya sekali, cuci tangannya 2 kali, cuci tangan sebelum mandi dan cuci tangan sebelum berwudu. Kemudian berkumur-kumurnya, menghirup air ke dalam hidungnya juga 2 kali, menghirup air sebelum kita mandi dan menghirup air sebelum kita berwudu, jadi 2 kali. Nah seperti itu saya lihat, ya Allah, Rasulullah dan Rasul saja kalau mandi, saya lihat di dalam kitabnya Imam An-Nawawi, beliau menerangkan di situ, Rasulullah kalau mandi junub itu tidak lebih air yang digunakan dari 1 sa'. 1 sa' itu hitungannya ini berapa mili? 220. Kalau hitungan gram, kalau ditimbang air itu 1 sa' itu 750 gram, tidak sampai 1 kilo. Artinya berapa banyak air yang dipakai Nabi? Tidak sampai 1 kilo yang dipakai untuk mandi junub dengan berbagai kesempurnaan sunnahnya. Mun dibalik, kita kayak apa mandi junubnya? Mun kada setengah bak, mun kada banyu ini kada rasanya kada nyaman hati, rasanya ndak enak hati. Rasulullah kalau mandi junub tidak lebih dari 1 sa', 750 gram kalau ditimbang air. Kalau kita kan air ndak ditimbang, ada ukuran milinya. Kalau ditimbang air itu kurang lebih 750 gram, kurang dari 1 kilo. Kalau Rasulullah wudu itu tidak lebih dari 1 mud. Maaf. 1 sa' itu 2,5 kilo. 2,5 kilogram kalau dihitung dari kiloannya. Ya 2,5 kilo juga tidak banyak, tidak sampai setengah bak. Tidak sampai setengah bak. Kalau wuduknya Rasulullah tidak sampai 1 mud, 750 gram. 750 gram itu pernah saya hitung, saya lupa catatannya itu. Tidak sampai 600 mili kalau tidak salah. 600 mili. Ini 220. Anggaplah 3 gelas ya. Anggaplah 3 gelas. Dengan berbagai kesunahannya wudunya Rasulullah. Ya masing-masing lagi kan, nggak bisa juga. Ada orang yang bahkan mungkin perlu mandi itu banyak, misalkan nang kayak bekelahi lawan banyu. Ada juga orang yang memang irit dengan air, tapi yang jelas ukuran kita adalah Rasulullah. Rasul kalau mandi junub tidak sampai 3 kilo, 2,5 kilo air kalau dihitung ya, kalau dihitung dengan timbangan.
Kemudian kalau wudu kurang lebih ada 600 mili saja yang digunakan oleh Rasulullah. Oke, selesai. Yang keempat sudah. Yang kelima, setelah kita berwudu atau setelah kita membasuh kemaluan, wudu, membasuh kemaluan, yang paling baik kan seperti yang saya sebutkan tadi, wudu dulu baru membasuh kemaluan. Setelah itu baru kita mulai kita membasuh kepala. Nah, pada saat kita membasuh kepala, ini niat yang kedua masuk, niat umum. Niat khususnya tadi pada saat menyentuh kelamin, niat khusus. Saya niat mandi junub untuk area ini saja, area kelamin saja. Pakai bahasa yang mudah bagi kita, tidak ada masalah. Kemudian pada saat kita membasuh kepala, maka pada saat itu kita niat yang umum. Saya niat mandi janabat atau saya niat mengangkat hadas besar. Di situ pula sudah mulai niat. Nah, itu menyeluruh sudah itu. Mulainya dari kepala. Setelah kepala, kemudian bagian tubuh ini terbagi dua. Bagian kanan, depan belakang. Setelah itu bagian kiri, depan belakang. Mandinya mulai dari kepala, niat yang umum, kan? Niat yang umum. Setelah kepala kita ratakan air ke seluruh tempatnya, baru kemudian kita mulai membagi tubuh ini menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita memulai dari bagian depan sebelah kanan sampai ke bawah, sampai ke kaki. Setelah itu kita bagian kanan yang belakang, mulai dari belakang ini sampai ke bawah. Nah, masalahnya kita terkadang tidak bisa nyampe di belakang tuh, Pak. Kayak apa? Kalau saya alhamdulillah masih bisa nih. Nah, masih sampai. Kalau tidak sampai, ya kan ada istri, suruh aja gosok di belakang. Batal lagi lah wudu, ya mau kada mau. Kayak apa? Batal lagi wudu. Tidak bisa habis mandi langsung sholat. Yang jelas seperti itu. Yang keenam, yata'ahadul ma'atif, lipatan-lipatan tubuh harus dimasukkan, harus diratakan air. Ya, apalagi saya ini kan orang langsing seperti saya ini, itu banyak sekali lipatan-lipatan, ada tingkatannya, tingkatan 1, tingkatan 2. Itu harus kena semua itu. Bagian mohon maaf selangkangan itu harus kena. Bagian lipatan-lipatan di ketiak harus kena. Kemudian ini bagian tangan nih harus kena. Di sini bagian lipatan-lipatan yang ada di jari jemari kita harus kena semua. Selesai? Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Oh, sudah tadi disebutkan. Sebagian kanan, bagian kiri, membagi tubuh menjadi dua. Bagian kanan depan belakang, bagian kiri depan belakang, sambil kita membuka area yang lipatan-lipatan ini. Apalagi kaki yang pecah-pecah, itu harus kena, Pak. Harus masuk air itu. Harus masuk air, kaki yang pecah, biasa tumit-tumit itu ada kapal kakinya, itu harus kena air. Digosok, sunnah menggosok. Kalau gosok itu tidak wajib, sunnah saja. Kenapa bisa sunnah? Karena Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan menggosok hukumnya wajib, menggosok tubuh menyeluruh. Kalau kita tidak, sunnah saja, karena Al-Quran tidak menyinggung kata menggosok atau menyiratkan harus dengan menggosok, tidak ada di dalam Al-Quran, itu tidak ada, maka tidak perlu. Ya, pikiran saya juga kayak orang tidak bisa di belakang tuh kayak apa? Bagaimana mau digosok? Nah, mau tidak mau harus mengundang orang lain. Nah, otomatis mandi hadas besarnya tidak bisa digunakan langsung untuk sholat. Baik, yang terakhir saya rangkum lagi. Yang pertama, sunnah. Ini berkaitan, sunnah ini hanya berkaitan masalah kesempurnaan. 2 rukun sudah kita lakukan, niat meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi di sini sunnah untuk mencapai kesempurnaan dan mendapatkan pahala. Kita mandi dapat pahala. Kita mandi dapat pahala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersihkan tubuh kita dari berbagai kotoran, dari berbagai najis. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat, ucapkan bismillah. Kalau kita dalam WC maka tidak perlu, cukup di dalam hati saja. Dan membasuh tangan, berkumur, sambil sudah niat, di tengah-tengahnya kita niat
sunnah-sunnah mandi junub, membasuh telapak tangan, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, kita lakukan masing-masing 3 kali. Kemudian kita setelah mencuci tangan dan lain sebagainya, bagusnya berwudu dulu, kita menyentuh kemaluan, berwudu lagi. Wudunya bagaimana niatnya? Kalau kita dalam keadaan berhadas kecil, maka niat kita untuk mengangkat hadas kecil. Niat wudhu kita mengangkat hadas kecil. Tapi kalau kita masih ada wudhu kita, maka niat wudhu di sini adalah niat melakukan sunnah mandi hadas besar atau mandi junub. Setelah itu barulah kita mulai menyentuh kelamin kita, baik yang di depan maupun yang di belakang, dengan niat khusus. Saya niat mengangkat hadas besar di area kemaluan saya. Cukup, sudah. Setelah itu berwudu. Berwudu sudah, membasuh kemaluan. Setelah itu baru kita memulai mandi. Mulai dari kepala. Setelah itu niatkan niat yang umum. Baru kita membagi tubuh kita menjadi 2, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Jangan lupa di daerah-daerah lipatan itu harus juga diperhatikan agar air dapat menyentuh ke seluruh area tubuh. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung kita. Salah mandi junub. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.